kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita telah diberikan kesehatan, kita telah diberikan waktu, kita telah diberikan umur untuk merasakan indahnya Ramadan di hari yang kedua. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala terus dan terus memberikan nikmat itu kepada kita hingga insyaallah kita semua bisa menyelesaikan satu bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua ini yang hadir pada pagi hari ini, ayah bunda kita, orang-orang tercinta kita akan dimasukkan nanti dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang berbahagia. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Insyaallah kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala allimni aw dullani ala amalin yudkhilni al-jannah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang anak laki-laki atau seorang laki-laki menemui Rasulullah. Kalau ditanya siapa Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas ini sepupunya daripada Rasulullah, pamannya Abbas. Jadi kalau ditanya siapa pamannya Rasulullah yang Islam, Abbas dan Hamzah. Yang gak Islam, keren, kenal semua orang, Abu Lahab dan Abi Thalib. Ibnu Abbas ini terkenal dengan Abdullah juga. Beliau adalah salah satu sahabat yang diberikan hak berfatwa dikala Rasulullah masih ada. Kenapa? Saking mumpuninya ilmunya, umurnya tua enggak. Dikala pemerintahan Umar bin Khattab saja umurnya berkisaran sekitar 14 atau 15 tahun. Tapi kalau ditanya kepemahamannya perkara agama Islam ini cukup paham, cukup ngerti dia, cukup mengenal Islam dia. Karena apa? Karena dia banyak bersama Rasulullah. Jadi beliau berkata, ada waktu itu datang seorang laki-laki menemui Rasulullah. Laki-laki itu bilang, ya Rasul, ajarkan kepadaku atau tunjukkan satu hal perbuatan di mana perbuatan itu akan menggiring aku masuk ke dalam surganya Allah. Ini kadang-kadang kan kita beranggapan perbuatan-perbuatan kecil ini nggak ada apa-apanya. Perbuatan kecil ini bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sahabat daripada Imam Syafi'i pernah bermimpi bahwasanya segitu banyaknya ilmu dan apa-apa yang diajarkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masuk surganya cuma karena waktu nulis pulpennya itu dihinggapi lalat. Lalatnya itu minum di tintanya Imam Syafi'i. Itulah sebabnya Imam Syafi'i itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sholat kita hari ini, puasa kita hari ini, dan amal-amal yang kita buat hari ini bukan untuk menggiring kita masuk ke dalam surganya Allah, tapi bagaimana kita masuk dalam kategori orang-orang yang benar menyintai Allah dan benar menjalankan fitrah penciptaan. Kalau untuk masukkan surga aja nggak perlu banyak-banyak kali kalau Allah sudah ridho. Masalahnya mencari ridho Allah. Ini dia pokok bahasan kita. Karena apa? Kita ini hakikatnya adalah apa?
Ketika kita diciptakan di permukaan bumi Allah ini, apa konteks hidup kita? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia di permukaan bumi ini hanya kecuali untuk menyembahku. Jadi yang jadi pengusaha itu sambilan, yang jadi tukang jualan sambilan, yang jadi petani itu sambilan. Tapi jangan lupa konteks hidup dasarnya apa di dunia ini? Untuk menyembah Allah, membuktikan cinta kita kepada Allah sebagai sang makhluk dan mencintai sang Khalik. Jadi jangan kita pikir perbuatan-perbuatan itu hanya untuk menggiring kita masuk surga saja, tapi menunjukkan tunduk patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul ketika seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ajarkan, tunjukkan kepadaku satu perbuatan yang menggiring aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kun imaman. Jadilah seorang imam. Jadilah seorang pemimpin yang baik. Hari ini kalau memang mau jadi imam, belajar bagaimana tata cara membaca Fatihah yang baik, bagaimana tata cara ruku yang baik, bagaimana tata cara sujud yang baik, bagaimana tata cara semuanya. Karena apa? Seorang imam akan dihantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah benar. Dan itu pun bukan berlaku untuk imam saja. Karena apa? Seorang yang beriman, seorang yang Islam, dalam sholatnya harus benar membaca Fatihahnya. Karena apa? Fatihahnya itu rukun. Kalau salah rukunnya, salah sholatnya. Dan itu aja. Kita kan gak perlu repot. Fatihah itu apa? Rukun. Rukun dalam sholat. Ketika salah, bagaimana? Batal sholatnya. Bagaimana kita harus benar-benar semisalnya mendudukkan 14 tasdid. Dalam Fatihah itu ada 14 tasdid. Kalau tertinggal salah satunya, batal sholatnya. Makanya perlu belajar. Ketika sudah belajar capek, mungkin belajar gak berhasil, nah itu maafu hukumnya, dimaafkan. Tapi bagaimana kalau gak belajar? Bagaimana kalau bertahan dengan itu saja? Yang diajarkan ketika waktu kecil, diajarkan waktu ketika sekolah SD, itulah yang dianggarkan. Bapak pun biar ngajarin ini, guru pun biar ngajarin ini. Kapan waktu SD? Seberapa pintarnya sih kita waktu SD? Kenapa kita tidak mengulang kembali bagaimana belajar cara sholat yang baik, bagaimana cara ibadah yang baik? Karena kita sudah dewasa, kita membutuhkan itu. Walaupun Allah bisa menerima segalanya, tapi paling tidak bagaimana syariat dijalankan. Bagaimana cara mengangkat takbir, bagaimana duduk di antara dua sujud. Hari ini kita sholat misalnya kadang-kadang sudah 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang belum hafal dan belum bisa memaknai arti hakikatnya benar-benar. Misalnya Rabbil firli warhamni wajibuni, tanya, udah 15 tahun dibaca, tanya artinya enggak ngerti aku, kan sedih kita. Padahal di situ ada hakikat kita, bagaimana kita mengangkat perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Tapi kadang-kadang kita buru-buru, apalagi sholat qobliyah di musola nih, misalnya. Kenapa? Takut dikejar-kejar muadzin mau qomat. Masa bacanya buru-buru. Padahal hakikatnya kalau kita bisa merasakan bagaimana isi dalam bacaan yang kita baca, Rabbil firli warhamni wajburni, apa rasanya? Bagaimana kita mohon ampunan dosa kita, bagaimana kita minta dilapangkan setiap urusan kita, bagaimana kita minta angkat derajat kita. Kalau Allah yang angkat derajat kita, semua selesai. Kenapa? Allah yang angkat. Tidak akan hina kita di dunia kalau Allah yang angkat derajat kita. Kalau Allah yang kasih rezeki, siapa yang bisa buat kita miskin? Yang kasih rezeki Allah, yang maha rozak itu Allah. Bagaimana kita meminta hidayah kepada Allah? Banyak di situ. Ada 8 hal yang kita minta, makanya jangan buru-buru. Ini kadang-kadang kan bekejar-kejar kita. Sampai-sampai kita tidak bisa memaknai apa yang kita bilang.
Tapi ketika kita bisa memaknai apa yang kita bilang, indahnya sholat, apalagi hari ini di bulan suci Ramadan, Allah akan jawab semua. Allah buka pintu langit. Bagaimana doa-doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosa kita, Allah akan ampunkan. Keyakinan itu yang perlu kita tanamkan ketika kita paham dengan apa yang kita ceritakan dalam sholat kita. Kenapa? Sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah cerita kepada Allah. Lah bagaimana kalau kita cerita, kita nggak paham cerita kita? Apa kita mabuk? Kenapa yang nggak paham dengan ceritanya cuma orang mabuk? Kalau nggak percaya tanya waktu dia geleng malam, besok pagi tanya. Nggak ingat semua dah. Kita jangan seperti itu. Kenapa? Sholat ini adalah berbicara kepada Allah, bercinta kepada Allah, romantis sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasakan benar hati ini hadir kita menyembah Allah, minta sama Allah, dan memang tempat minta itu cuma Allah. Kalau perantaraannya mungkin ma'awalah minta duit. Mungkin perantaraannya apa? Suami kita lah minta uang, belanja. Tapi hakikatnya Allah yang berikan. Melalui siapa-siapa, itu hak prerogatif Allah kepada siapa memberikan. Makanya hari ini bagaimana kita menjadi imam yang baik, memahami semua apa yang kita lakukan dalam ibadah, terkhusus dalam ibadah sholat. Karena Allah janjikan imam yang baik adalah imam yang memahami apa-apa yang diinginkan makmum. Kenapa? Kadang-kadang ada nenek-nenek tua, imamnya baca namanya tasa'alun, neneknya keok, besok males ke musola, benci aku. Kenapa? Gak ada perasaan imamnya. Kenapa? Harus paham, harus ngerti, kondisional. Yang kedua, apa kata Rasul? Kenapa? Karena pemuda itu bilang gak bisa. Kun imaman, nggak mampu ya Rasul jadi imam. Makanya Rasul mengajar kenapa? Kun muazzinan. Kalau nggak mampu kau jadi imam, jadilah seorang muazzin. Muazzin ini memang pertama apa? Pahami perkara harfiah dan fasohah dalam memandangkan azan. Kalau bisa pakailah lagu-lagunya. Supaya apa? Supaya orang sur. Supaya orang ingin datang kepada musola terdekat atau masjid yang terdekat. Pemuda ini juga bilang hebatnya, nggak bisa juga. Apa akhirnya yang ditawarkan Rasul kepada pemuda ini? Maka jadilah orang-orang yang selalu berdiri di belakang imam. Artinya apa? Orang yang suka sholat berjamaah. Hari ini kita semua banyak lupa. Bagaimana kita merasakan sholat berjamaah ini kita anggap biasa. Padahal kalau kita mau kali-kali aja ya. 1 kali 5, semua guru bilangnya 5. 1 kali 27, guru bilang 135. Dipotong 5, kita rugi 130 pahala setiap hari. Kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Kalau 10 tahun berapa? Kenapa? Fadilah sholat berjamaah. Dan hebatnya fadilah sholat berjamaah ini yang dihitung di antara kita berapa ini, yang diangkat ke langit nanti pahalanya pahala orang terkhusyuk di antara kita. Ya, kalau sholat sendiri ini apalah mau kita anggarkan, Bu? Ya Allah ya Karim ya Rasulullah. Betul. Apalagi bulan puasa nih, anak 3, kecil-kecil, suami 1, asal diangkat takbir sholat subuh tuh teringat nyuci piring. Tadi banyaknya masakan, piringnya banyak, teringat asal diangkat takbir Allahu Akbar, habis masuk semua. Cuci piring diingat, besok pagi mau belanja lauk apa semua ingat. Begitulah lemahnya kita. Nah itu jangan dianggarkan sholatnya sendiri. Nah kalau perempuan nggak boleh, karena banyak riwayat-riwayatnya dulu perempuan nggak boleh. Itu kan dulu Islam itu belum kuat. Dulu zaman itu masa preman masih banyak. Di zaman Rasulullah itu ada preman, Islam belum kuat. Perempuan selalu diganggu. Nah sekarang yang mengganggu ibu siapa? Rumah ibu itu. Rumah ibu situ. Siapa yang mengganggu ibu? Umur ibu 56, nggak ada yang sordahan. Bapak mau nggak terpaksa
terpaksa udah nggak surnya, cuma mau cari ganti takut. Nah itu juga masalahnya kan. Kan itu. Hari ini alasannya kalau dulu ada preman, hari ini tidak ada. Keamanan dulu sebenarnya. Kenapa perempuan dilarang ke masjid? Karena tak aman, tak nyaman. Hari ini bagaimana tak nyamannya? Orang kita sudah ada dekat, rumah kita dekat, kita pergi sama suami, kadang tidak perang dan tidak berebut. Nah, itu dia. Dan hari ini jelas Quran sendiri yang bilang warka'u ma'arrokin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Kita disuruh sholat itu berjamaah. Jadi nuansa bulan suci Ramadan nih Bu, Pak, insya Allah kita sama-sama nih, sama-sama mengingatkan. Kenapa? Yuk sama-sama kita sholat berjamaah. Kapan? 5 waktu. Hidupkan masjid musola 5 waktu. Syukur-syukur setelah bulan suci Ramadan hidup betul musola nih. Apalagi hari ini mau naik kelas. Jadi siapa lagi jaganya? Naik kelas mau jadi masjid. Insya Allah dijaga masjid ini supaya apa? Supaya benar-benar langgeng. Kenapa masjid ini bawa hikmah, bawa barokah. Ya udah dapat 4 sab kan hebat tuh. Jangan pula pas tarawih 4 malam aja dapat 4 sab, habis itu senyap. Itu artinya orangnya. Alhamdulillah Bu ya. Kayaknya udah 4-5 tahun. Masih tanda-tanda kali ya muka ibu-ibu nih. Gak bertukar-tukar kelong ya. Yang udah tinggal, gak masuk musola lagi bulan puasa pagi. Orangnya ini aja. Nambah satu, gak banyak, payah memang. Ya begitulah kita. Kenapa hari ini pemahaman dan cinta kita sama Islam ini minim. Kenapa kita gak merasakan bagaimana nikmatnya bercinta kepada Allah? Kalau kita nikmatnya bercinta kepada Allah, kita bisa merasakannya kayak ibu-ibu waktu muda dulu lah. Waktu bapak datang ke rumah jam 11 nggak terasa emaknya marah, bapaknya ngusir, itu kan gitu dulu loh Bu. Ya begitulah cintanya sama Allah ketika bersama Allah. Asik kita. Hari ini bagaimana nuansa bulan suci Ramadan ini kita asik dengan baca Quran. Jangan sikit-sikit ngantuk. Udahlah tarawih kita tinggal 11. Belum lagi kena kopi, nanti dipotong lagi jadi 7. Kan gawat kita kan. Nah, berhubung karena ada penyakit COVID di dunia, tarawih dipotong jadi 7, asik kata orang yang malas. Nah, kan begitu. Udah tarawih tinggal 11, ya kalau bisa baca Qurannya agak getol. Belajar bertadarusan bersama insya Allah. Karena apa? Setiap huruf itu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Asiknya itu dia. Setiap huruf dibalas dengan berlipat ganda dibandingkan bacaan Al-Quran kita di luar daripada sholat. Jadi hari ini kan kalau ibu gak mungkin jadi imam, ibu gak mungkin jadi muazin. Bagaimana ibu menjadi orang yang selalu berada di belakang imam? Apa itu? Yang suka sholat berjamaah. Kalau sholat yang suka berjamaah ini kan paten. Tapi kalau kita tengok dari hadis baginda Rasul ini, orang yang suka di belakang imam artinya apa? Orang yang menjaga sholatnya dalam takbir bersama imam. Kan nggak mungkin imamnya nggak ada, jamaahnya, imamnya ada, jamaahnya nggak ada. Masbuk ini kalau bisa dihindari. Karena apa? Masbuk ini bahagian daripada apa? Daripada ketidakhati-hatian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mengakhirkan, tapi baik juga memang dibanding bagi orang yang sholatnya sendirian. Tapi kalau bisa masbuk ini dihindari. Karena apa? Rokata takbir bersama imam itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitu dia. Mahal kali takbir pertama ini. Contohnya apa? Contohnya Abdurrahman bin Auf ketika ketinggalan takbir pertama, dia sanggup mensedekahkan 70 ekor unta beserta isinya. Karena saking getulnya. Bu jangan gara-gara nanti nyambut ubi 30 pokok disedekahkan 1 ranting, gaduh nanti. Kita belum sampai kelasnya tuh, cuma cerita aja nih. Kalau kelas sahabat nggak masuk kita, Abdurrahman bin Auf disedekahkannya. Kenapa? Karena dia merasa sedih, kesal, hartanya tidak bermanfaat sampai bisa melalaikan dirinya untuk takbir pertama tidak bersama imam. Bukan nggak sholat, mana ada sahabat nggak sholat? Ada sahabat pemalas, tapi dia terlambat takbir itu, kecewanya seperti itu.
Kenapa? Mereka paham lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai kau berani mensedekahkan apa-apa yang kau miliki. Kenapa? Karena ada juga sahabat yang waktu sholat ingat kebun kurmanya. Itu jangan. Ingat kebun sawit limpahkan, payah makan. Kalau sahabat imannya hebat. Kita teringat kebun sawit, limpahkan. Habis karena kita teringat semua. Yang paling jahat-jahat ini bapak ini nanti. Yang paling diingatnya bininya karena buruk mau dilimpahkannya. Dia mau nikah yang baru. Karena mikir yang cantik, payah nanti jadinya. Hari ini kita bagaimana menceritakan kelebihan-kelebihan sahabat untuk mencontoh-contoh mereka. Kalau menyamainya nggak sanggup kita. Iman kita ini beda. Tapi paling tidak bagaimana mendudukkan iman itu benar-benar mencintai Allah dengan sebenar-benar cara yang ditunjukkan para sahabat, para ulama-ulama kita. Yuk kita sama-sama isi bulan suci Ramadan ini agar kita mendapatkan barokah, agar kita mendapatkan maghfirah, dan kita terlepas daripada belenggu api neraka insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan, kiranya semua membawa barokah dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wabihamdika, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.